Yugoslavia merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan atau di sebelah tenggara Eropa. Negara ini berdiri dari tahun 1918 hingga 2003. Saat negara ini masih berdiri, sistem pemerintahannya berganti-ganti mulai kerajaan, komunis hingga sosialis dengan Beograd sebagai ibu kotanya. Setelah perjalanan panjangnya, negara ini pecah akibat perang saudara. Yugoslavia yang artinya Slavia Selatan terpecah menjadi beberapa negara yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Sedangkan bila berbicara mengenai jejak Islam di Yugoslavia, maka daerah yang akan kita bahas adalah Bosnia-Herzegovina. Bersama dengan Albania di daerah Balkan, Bosnia-Herzegovina menjadi tempat dengan populasi Muslim terbanyak. Di Bosnia-Herzegovina yang dulunya menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia, terdapat kurang lebih 3,5 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Awal mula para Bosniak atau penduduk Muslim Bosnia memeluk agama Islam adalah pada abad ke-15 dan 16, di mana pada saat itu Kesultanan Ottoman menaklukkan daerah Balkan. Dengan adanya penyebaran Islam di Balkan pada abad ke-15, banyak bangunan-bangunan terutama masjid yang menjadi bagian dari sejarah Islam di dunia. Dan berikut ini Spotlight akan menyajikan informasi mengenai jejak-jejak Islam di daerah yang dulunya menjadi bagian dari negara Yugoslavia. Ketika masih berdiri, Yugoslavia merupakan salah satu negara di Eropa dengan penduduk Muslim yang cukup banyak. Kini meski Yugoslavia tinggal kenangan, namun jejak-jejak Islam di Yugoslavia masih bisa dilihat dari berbagai bangunan bersejarah yang tersebar di sejumlah negara pecahannya. Salah satunya adalah Masjid Kaisar atau Emperor Mosque di Sarajevo. Masjid yang saat ini masuk kawasan Bosnia-Herzegovina ini merupakan bagian dari sejarah negara Yugoslavia. Masjid yang dulunya menjadi masjid tertua di Yugoslavia ini dibangun pada tahun 1457. Masjid ini dibuat oleh Isakovic Ranušić untuk didedikasikan pada Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Masjid ini dianggap sebagai masjid terbesar dan terindah dari periode Ottoman di Balkan. Masjid ini memiliki interior yang luas dengan kualitas dekorasi yang tinggi dan detail untuk sebagian bangunan termasuk mihrabnya. Dalam perkembangannya, masjid ini sempat mengalami kehancuran sebelum dibangun kembali pada tahun 1565 oleh Sultan Sulaiman, salah satu sultan yang terkenal dari Kesultanan Ottoman. Namun masjid ini kembali mengalami kerusakan parah pada Perang Dunia Kedua dan Perang Saudara di tahun 90-an. Setelah perang berakhir, penduduk Muslim di Bosnia kembali membangun dan merenovasi Masjid Kaisar ini. Namun masjid ini kembali mengalami kerusakan parah pada Perang Dunia Kedua dan Perang Saudara di tahun 90-an. Setelah perang berakhir, penduduk Muslim di Bosnia kembali membangun dan merenovasi Masjid Kaisar ini. Dan sama seperti di Indonesia, masjid ini dipenuhi jamaah yang beribadah di bulan Ramadan. Pada 17 Februari 2008, dunia kembali menorehkan sejarah baru ketika Kosovo yang sebelumnya merupakan daerah bagian dari negara Yugoslavia dan sesudah Yugoslavia pecah menjadi bagian dari Serbia, mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi salah satu negara dari 3 negara di Eropa dengan penduduk Muslim terbanyak. Perjuangan Muslim Kosovo yang berliku, penuh darah dan air mata itu akhirnya berbuah kedaulatan dan kemerdekaan. Islam sendiri mulai dikenal di Kosovo adalah ketika kerajaan Utsmani atau Ottoman Turki melebarkan sayapnya ke wilayah tenggara Eropa pada tahun 1389 Masehi. Dalam perang Kosovo Polje, koalisi tentara Albania, Bosnia, dan Hungaria yang dipimpin Pangeran Serbia yaitu Lazar Rebjanović tidak mampu menahan gempuran kerajaan Utsmani. Pada tahun 1455 Masehi, dinasti Utsmani resmi menguasai Kosovo. Sejak saat itu pula, Islam mulai dikenal masyarakat Kosovo. Kerajaan Utsmani dari Turki begitu banyak meninggalkan warisan peradaban di Kosovo. Sayangnya peninggalan bersejarah itu banyak yang hancur akibat konflik. Warisan peradaban Islam di Kosovo yang hingga sekarang masih ada walaupun sudah mengalami berapa kali renovasi adalah Masjid Al-Fatih. Masjid yang sangat terkemuka di Kosovo itu awalnya dibangun pada tahun 1460 hingga 1461 oleh Sultan Mehmed II Al-Fatih. Masjid ini sendiri merupakan masjid terbesar dan termegah di Pristina, ibu kota Kosovo. Selain itu, masjid ini juga menjadi simbol nasional Kosovo. Mengenai masjid ini sendiri, ada yang mengatakan bahwa masjid yang memiliki nama lain Masjid Mredit ini memiliki kubah terbesar dari semua masjid di daerah Balkan. Sungguh indah ya bangunannya pemirsa. Lalu ada Masjid Ferhat Pasha. Masjid yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Ferhadijah ini merupakan sebuah bangunan di pusat kota Banja Luka serta menjadi salah satu prestasi terbesar dari arsitektur Islam di Bosnia-Herzegovina. Masjid ini dibangun pada abad 16 dengan arsitektur khas dinasti Utsmani. Atas perintah Sanjak Bey Ferhat Pasha Sokolovic, masjid ini dibangun pada tahun 1579. Bagian dari Masjid Ferhadijah terdiri atas bangunan utama masjid,
halaman yang luas, kuburan, air mancur, dan 3 mausoleum atau monumen makam, di mana salah satunya adalah monumen makam bagi Sanjak Bey Ferhat Pasha Sokolovic. Di halaman masjid terdapat air mancur untuk wudhu dengan cekungan batu dan 12 pipa dengan air yang berasal dari mata air Sarvan. Masjid tersebut menjadi semakin cantik karena dilengkapi juga dengan menara jam atau sahat pula. Masjid ini sendiri sempat dihancurkan tahun 1993 atas perintah Otoritas Republik SRPSKA atau Serbia. Namun demikian, masjid tersebut kini sudah dibangun kembali dan dicoba dibangun semirip mungkin dengan masjid aslinya yang sudah tercatat sebagai warisan budaya sejak tahun 1950 hingga hancur pada tahun 1993. Itulah jejak Islam dari sebuah negara yang pernah ada, namun sekarang menjadi bagian dari sejarah dunia, yaitu Yugoslavia. Tak hanya mewariskan cerita tentang perang serta perpecahan negara, di negara-negara yang dulunya bekas Yugoslavia juga masih ada beberapa bangunan bersejarah, termasuk masjid-masjid yang menjadi bukti sejarah peradaban Islam.